Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 5. Tiba-tiba Toku Buti mengajukan pertanyaan. Cisiong, apakah urusan Butongpai telah kau selesaikan sebelum berangkat kemari? Belum. Tidak apa-apa. Masih ada aku yang akan mengurus segalanya. Butongpai telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Tanpa Cisiong, partai itu tetap akan cemerlang, kata-kata Cisiong Tojin masih begitu datar dan dingin. Berbeda dengan Butibun. Bila Tokuheng sudah tiada, mungkin perguruan kalian tidak akan bertahan lama. Toku Buti tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, tidak disangka 10 tahun kita tidak berjumpa, lidah Tuheng semakin tajam saja. Namun, entah bagaimana dengan ilmu silatnya. Penampilan Cisiong Tojin tetap sedemikian tenangnya. Apabila Tokuheng memang ingin tahu, bukankah caranya mudah saja? Mata Toku Buti bersinar semakin tajam. Waktunya memang sudah tepat, sahutnya dingin. Wajah Tokuheng berhadapan ke timur, punggung di sebelah barat. Tepat menghadapi cahaya mentari. Lebih baik pindah ke tempat lain, kata Cisiong Tojin menyarankan. Sekarang angin barat sedang bertiup. Wajahku menghadap ke timur. Dengan demikian aku mengikuti arah angin. Sama sekali tidak terasa dirugikan. Kalau kau dan aku sama-sama tidak merasa keberatan, baiklah. Cisiong Tojin merandek sejenak. Silakan, tangannya bergerak. Kotak persegi panjang yang ada di bahunya segera terlempar dan melayang jauh. Akhirnya tepat menyangkut di atas sebatang ranting pohon siong yang patah. Brak, kotak kayu itu terbuka. Dasarnya dialasi selembar kulit kerbau. Sedangkan di atasnya terdapat 4 macam senjata. Toya, golok, pedang dan semacam senjata lagi yang kedua ujungnya terbuat dari kayu namun disambungkan dengan rantai di tengahnya. Toku Buti mengentakkan tongkat kepala naganya ke atas batu di mana dia berdiri. Batu itu hancur seketika. Kerikil dan pasir berhamburan di udara. Tiba-tiba tubuhnya berputar menjadi bayangan dan mencelat. Tampaknya dia seakan-akan sedang melayang-layang di udara. Cisiong Tojin bergerak cepat. Tangan kanannya menggenggam senjata sepasang kayu yang disambung dengan rantai tadi. Sedangkan tangan kirinya menggenggam toya. Dalam sekali gerakan, senjatanya yang pertama terulur dan menjadi kaku. Tubuhnya juga mencelat di udara. Tongkat Toku Buti bertemu dengan senjatanya dan mengeluarkan suara keras. Terang! Keduanya mendarat kembali ke tanah. Senjata Cisiong Tojin berputaran dan membentuk bayangan. Tiba-tiba bayangan itu tidak berputar lagi namun meluncur lurus ke arah tenggorokan Toku Buti. Tongkat berkepala naga Toku Buti dikibaskan. Tepat menangkis datangnya serangan Cisiong Tojin. Namun sebelum tongkat itu sampai, Cisiong Tojin sudah menarik senjatanya kembali lalu secepat kilat diluncurkan lagi ke depan. Senjata itu ibarat seekor ular yang bergerak-gerak menuju mangsanya. Sasarannya masih juga tenggorokan Toku Buti. Gerakan tubuh Toku Buti tiba-tiba berubah. Jarak senjata Cisiong Tojin yang tinggal setengah cun itu luput juga dari tenggorokannya. 36 kali serangan berturut-turut dari Cisiong Tojin berhasil dihindarinya. Cisiong Tojin berteriak nyaring menggelegar membuat suasana pagi jadi mencekam. Toyanya diluncurkan ke arah bola mata Toku Buti, sedangkan senjata yang satunya tetap mengarah tenggorokan. Ting! 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 17 kali suara benturan senjata berdenting. Setiap kali dia menyerang, senjatanya selalu berbenturan dengan tongkat kepala naga Toku Buti. Meskipun gerakan tangan Cisiong Tojin amat cepat, namun tangkisan Toku Buti lebih cepat lagi. Serangan masih belum berhenti. Selama ini Toku Buti tampaknya hanya bertahan. Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Sebuah jurus, Sin Leong Pak Bue, dikerahkan. Seperti nama jurusnya sendiri yang berarti naga sakti menggoyangkan ekor. Tubuh Toku Buti hampir tidak dapat ditangkap oleh mata. Tongkat kepala naganya berbalik menyerang. Kibasannya menghalangi gerakan kaki Cisiong Tojin. Kaki kiri Cisiong Tojin disentakkan. Tubuhnya mencelat tinggi di udara. Toyanya diputar lalu dihunjamkan ke bawah. Mengarah kepala Toku Buti. Lawannya segera mengangkat tongkat kepala naga dan kakinya bergerak mundur. Cisiong Tojin berjungkir balik 3 kali. Baru saja kakinya mencapai tanah,
Senjatanya yang satu lagi langsung meluncur ke tenggorokan Tokubuti. Tongkat kepala naga segera dikibaskan. Berbarengan dengan itu, mulut Tokubuti mengeluarkan teriakan keras. Senjata Chiseong Tojin yang masih meluncur kembali berbenturan dengan tongkat kepala naga tersebut. Terang! Keduanya mengambil ancang-ancang sekali lagi. Senjata Chiseong Tojin meluncur cepat. Tongkat kepala naga Tokubuti sudah siap-siap menyambutnya. Mulut naga di atas tongkatnya menggigit senjata Chiseong Tojin seketika. Tosu itu agak terkejut. Kakinya cepat-cepat mundur 3 langkah. Namun Tokubuti tak memberinya kesempatan. Chiseong Tojin mundur lagi. Dia menggunakan gerakan tehuncong untuk menghadapi lawannya. Dengan bantuan jurus itu, dia dapat menanggulangi kesulitannya tadi. Kedua senjatanya kembali menyerang Tokubuti. Bagus, seru Tokubuti melihat kelincahan lawannya. Tubuhnya berkelebat. Senjata Chiseong Tojin lewat di samping lehernya, kemudian membentur gunung-gunung yang ada di belakangnya. Praak, batu itu terbelah menjadi 2. Sekali lagi tubuh Chiseong Tojin mencelat ke udara. Hati-hati senjata rahasia, katanya memperingatkan. Tiba-tiba tubuhnya tertutup oleh titik putih yang berjumlah banyak. 7 macam senjata rahasia dilancarkan dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing berjumlah 9 batang. Tangan kirinya membentang, tangan kanan mengibas. 63 batang senjata rahasia segera meluncur mengarah seluruh tubuh Tokubuti. Terdengar suara menggelegar di angkasa, menggetarkan hati siapapun yang sempat mendengarnya. Gerakan tubuh Chiseong Tojin masih belum berhenti. Dia berjungkir balik lagi sebanyak 3 kali. 189 batang senjata rahasia diluncurkan dalam waktu yang bersamaan. Gerakan tubuh Tokubuti sendiri ibarat seekor naga yang dikurung titik hujan yang deras. Sekali lagi dia berteriak, tubuhnya berputar. Telapak tangannya menghantam keras. Terdengar suara menggelegar. Cahaya merah memenuhi tempat itu. Berpijaran bagai bunga api. 252 batang senjata rahasia yang dilancarkan Chiseong Tojin terpental sejauh 3 depa. Tokubuti tertawa terbahak-bahak. Chiseong, kau sama sekali tidak menyangka aku menguasai jurus yang satu ini, bukan? Tanyanya dengan nada angkuh. Chiseong Tojin tidak menyahut. Tubuhnya mendarat ke atas tanah. Tangannya kembali terulur. Dengan cepat dia sudah meraih kembali toya yang diletakkannya di tanah tadi. Toya itu sebenarnya berukuran pendek. Namun dengan memencet sebuah alat yang ada di atasnya, toya itu akan menjadi panjang. Tak usah diragukan lagi bahwa senjata itu merupakan benda pusaka yang tiada duanya. Chiseong segera menggerakkan senjatanya. Dalam waktu yang singkat, mereka sudah bertarung sebanyak 180 jurus. Masih belum terlihat siapa yang akan kalah dan siapa yang akan meraih kemenangan. Namun, justru pada jurus ke-180 itulah, toya Chiseong Tojin dihantam oleh tongkat kepala naga Tokubuti sehingga putus menjadi 2. Chiseong Tojin sempat terkesima sejenak. Kemudian dia tersadar dan cepat-cepat mengambil golok yang ada dalam kotak persegi tadi. Kuisoatu, golok pembuka gunung, merupakan ilmu yang hebat dan keji dari Butongpai. Seluruhnya berjumlah 49 jurus. Setiap jurus memiliki 13 perubahan. Golok dan tubuh Chiseong Tojin bergerak serentak. Dia menyerang berturut-turut. Gerakannya begitu cepat, sehingga bukan saja goloknya tidak terlihat. Bahkan bayangan tubuhnya tertutup sinar golok tersebut. Tokubuti terdesak mundur sebanyak 10 langkah. Meskipun demikian, tongkat kepala naganya masih menangkis dengan cekatan. Malah akhirnya mulut naga itu kembali menggigit ujung golok. Krek, golok itu segera terputus ujungnya. Chiseong Tojin melemparkan golok tersebut dan mengambil pedangnya. Liong Gikiam segera dilancarkan. Segaris sinar pedang ibarat pelangi di senja hari meluncur ke arah Tokubuti. Sejak tadi penampilan Tokubuti tenang-tenang saja. Melihat serangan pedang tersebut, barulah mimik wajahnya menjadi kelam. Dia tahu Chiseong Tojin sudah mengerahkan ilmu andalannya. Pertarungan mereka sebelumnya ibarat pemanasan saja. Gerakan kaki Chiseong Tojin mengikuti langkah Patkwa. Pedangnya bergerak mengikuti Yin dan Yang. Perlahan namun membawa kewibawaan yang sulit dilukiskan. Setiap pedangnya bergerak, selalu ada ratusan titik putih mengiringinya. Gerakan pedang di tangan Chiseong Tojin dari lambat berubah cepat.
Sebatang pedang laksana berubah menjadi ribuan batang. Lalu membias lingkaran sinar putih yang terang. Dalam waktu sesaat, 38 kali serangan telah dilancarkan oleh Cisyong Tojin. Tokubuti menyambutnya dengan baik. Meskipun demikian, keringat sebesar kacang kedelai telah membasahi kening kedua orang itu. Sinar pedang yang berkumpul membuyar menjadi sinar terang bagaikan lentera yang dinyalakan. Kadang-kadang terlihat sebaris sinar yang lebih terang berkelebat. Persis seperti petir yang menyambar. Sinar mata Tokubuti semakin tajam. Dari jarak yang jauh dia sudah dapat merasakan percikan nyeri yang ditimbulkan oleh hawa pedang tersebut. Namun Tokubuti bukanlah tokoh nomor satu kalau demikian saja sudah kelabakan. Tongkat kepala naganya memang terpaksa dilepas oleh tangannya. Tongkat itu melayang di udara kemudian menancap di dalam tanah. Tiba-tiba Tokubuti menggelindingkan badannya di atas tanah. Sinar pedang mulai menyurut. Tokubuti mengambil posisi setengah berjongkok. Tangannya menghantam ke atas. Sinar merah sekali lagi memenuhi angkasa. Lalu terlihatlah sesuatu yang mengejutkan. Warna kulit tubuh Tokubuti ikut berubah menjadi merah. Seakan-akan ada darah yang mengalir lewat celah-celah pori-porinya. Wajahnya juga mengalami perubahan. Tokubuti seperti berubah menjadi orang lain. Apa yang terlihat bukan wajah laki-laki itu sebelumnya. Ikat rambutnya terlepas dan rambutnya melambai-lambai oleh embusan angin. Cisyong Tojin mengikuti perubahan itu dengan perasaan tegang. Wajahnya pucat pasi. Mhit-hit Mokang tingkat 8, katanya seperti memperingatkan dirinya sendiri. Tidak salah, sahut Tokubuti. Sepasang telapak tangannya yang semerah darah segera diluncurkan ke depan. Pedang di tangan Cisyong Tojin tidak dapat dipertahankan lagi dan lepas seketika. Sekali lagi Tokubuti mengangkat telapak tangannya. Pedang Cisyong Tojin yang terjatuh di tanah seperti ditarik oleh magnet yang tidak terlihat dan dengan kecepatan tinggi menancap ke arah batu di belakang tubuh Tokubuti. Cisyong Tojin melancarkan sebuah serangan dengan kedua belah telapak tangannya. Tokubuti juga tidak kalah cepat. Sepasang telapak tangan segera terulur menyambut datangnya serangan itu. Blam, Tokubuti terdesak mundur 3 langkah. Namun tubuh Cisyong Tojin malah terpental dan melayang beberapa depa. Rona wajah Tokubuti semakin merah, sedangkan wajah Cisyong Tojin semakin pucat ibarat selembar kertas. Lengan baju kedua orang itu telah basah oleh keringat. Gerakan tubuh keduanya sudah berhenti. Meskipun wajah Cisyong Tojin pucat pasi, tapi tampaknya tidak mendapatkan luka apa-apa. Malah napas Tokubuti agak memburu. Cisyong, apakah pertarungan ini perlu dilanjutkan? Tanyanya. Tidak usah. Kalah ya kalah, menang ya menang, sahut Cisyong Tojin dengan nada dingin. Tokubuti menganggukkan kepalanya. Baik. Dia berjalan menuju gunung-gunungan tadi dan mencabut pedang Cisyong Tojin yang menancap di sana, pedangmu. Cisyong Tojin mengulurkan tangan menerima pedangnya. Tuheng, harap hati-hati, kata Tokubuti sambil melambaikan tangannya. Cisyong Tojin tidak menyahut. Dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya lalu membalikkan tubuh menuruni gunung. Tubuhnya tetap tegak seperti semula. Tokubuti memandangi Cisyong Tojin. Matanya tidak berkedip. Langkah kakinya agak lamban. Dia mengambil kembali tongkat kepala naganya lalu berdiri terpaku. Angin gunung bertiup semakin kencang, sinar matahari semakin terik. Di luar Lantian Bun. Di sana duduk menunggu Bok Ciok dan Ti Ciok. Juga ada beberapa anggota Butibun seperti Kong Sun Hong, Hu Hoat, bagian hukum, Cian Bin Hut, Buddha Seribu Wajah, Han Chiang Tiao Siu, pemancing dari Telaga Han Chiang, dan beberapa murid lainnya. Para murid Butibun mengenakan pakaian serba hitam. Mereka berdiri tegak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pasti sudah terlatih baik. Namun dari mimik wajah mereka tetap terlihat kepanikan dan kegugupan yang disembunyikan. Awan berharak, kabut melayang. Mereka sama sekali tidak dapat melihat jalannya pertarungan hidup mati antara Cisyong Tojin dan Tokubuti. Hanya suara dentingan senjata dan teriakan yang terdengar sayup-sayup. Sekarang suara-suara itu sudah lenyap. Sinar mata mereka semua terpusat pada jalan setapak di atas gunung tersebut. Waktu berlalu perlahan. Akhirnya mereka melihat bayangan seseorang menuruni gunung. Cisyong Tojin dari Butongpai. Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok berseri-seri seketika, sedangkan wajah para murid Butibun berubah menjadi kelam.
Alis Kong Sun Hong bertaut erat, wajah Han Chiang Tiao Xiu berubah seputih kertas. Hanya Cian Bin Hut seorang yang paling tenang. Kong Sun Hong yang melihat kedatangan Chi Siong Tojin segera menggertakkan giginya. Hampir saja dia melabrak Tosu tua itu kalau tidak dihalangi oleh Cian Bin Hut. Kong Sun Hong menolehkan wajahnya kepada laki-laki itu. Cian Bin Hut hanya menggelengkan kepalanya, mimik wajahnya masih tenang. Chi Siong Tojin langsung menghampiri Bok Ciok dan Ti Ciok. Keduanya bagai baru tersadar dari mimpi buruk. Mereka segera bangkit menyambutnya. Suhu. Jalan. Chi Siong hanya menyahut sepatah kata. Langkah kakinya tidak berhenti. Dia tergesa-gesa menuruni setengah undakan tangga batu sebanyak 6.700 buah tadi. Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok menyorotkan sinar kebingungan. Namun mereka tidak berani bertanya apa-apa. Mereka melangkah mengiringi belakang Chi Siong Tojin. Setelah menuruni undakan tangga tersebut, Bok Ciok memalingkan wajahnya. Lantian Bun seperti istana di langit yang dikelilingi awan putih. Bok Ciok tidak dapat menahan keinginan tahunya lagi. Baru saja ingin membuka mulut, dari atas gunung berkumandang suara yang menggelegar. Chi Siong. Suara Toku Buti. Aku memberimu waktu 2 tahun. Apabila dalam waktu 2 tahun tidak ada murid Butong yang sanggup mengalahkan aku, maka 2 tahun kemudian aku sendiri yang akan menuju Butong San dan membasmi Butong Pai. Suara itu ibarat gendang yang bertalu-talu. Kumandang dan gemanya memenuhi seluruh Giok Hongteng bahkan hutan di bawah sana. Mendengar ucapan itu, wajah Bok Ciok dan Ti Ciok segera berubah hebat. Chi Siong Tojin memegangi dadanya sendiri. Uak, segumpal darah kental muntah dari mulutnya. Batu-batu tangga tersebut merah oleh darah yang dimuntahkan tadi. Wajah Chi Siong Tojin bahkan lebih pucat daripada selembar kertas. Bok Ciok dan Ti Ciok segera menghampiri dan memapahnya. Suhu. Jalan, suara Chi Siong demikian lemah. Suara teriakan gembira berkumandang dari atas sana, gemuruhnya bagai petir yang menyambar di siang hari. Wai Tian Wei Toa, Jujit Fang Tiong, hanya langit yang paling besar, ibarat mentari bercahaya di tengah hari. Teriakan itu merupakan semboyan Butibun. Mereka berulang-ulang menyerukan kata yang sama. Suara teriakan bergema sejauh puluhan li. Diiringi suara teriakan itu, Toku Buti mengendarai kuda menuju kantor pusat. Dia sudah berganti pakaian. Di tengah dadanya tersulam matahari berwarna merah keemasan. Dengan bangga dan angkuh dia melewati ruangan besar dan duduk di atas sebuah kursi yang tinggi yang ditutupi sehelai kulit harimau. Di sebelahnya terdapat sebuah lukisan yang bergambarkan seekor naga yang sedang mengamuk ketika badai menyerang. Di tengah-tengah ruangan terhampar sebuah permadani berwarna merah yang memanjang sampai depan pintu. Di sebelah kiri dan kanan masing-masing terdapat 2 buah kursi yang diduduki oleh 4 orang huhoat. Di belakang mereka berdiri 3 dan 4, 7 orang tongcu dari berbagai bagian. Di bawah buncu dari Butibun, terdapat 4 orang huhoat yang semuanya terdiri dari jago-jago kelas 1. Cian Bin Hut mempunyai keahlian dalam mengubah wajah. Dengan sebuah ruyung dia pernah menggetarkan 5 provinsi di daerah utara. Kiu Buehu, musang berekor 9, memang sesuai dengan namanya, orangnya licik dan otaknya penuh akal busuk. Dia adalah seorang Im Yang Jin, banci. Bantok Xian Gong, dewa selaksa racun, merupakan seorang ahli dalam bidang racun. Han Chiang Tiao Xiu selalu menggunakan pancingan sebagai senjatanya. Sekali terkait, dia mampu melempar orang tersebut sejauh 3 depa dan tidak jarang membentur benda yang keras sehingga kepala lawannya hancur berantakan. Keempat orang ini mempunyai keahlian masing-masing. Susah mengatakan siapa yang paling unggul di antara mereka. Namun yang pasti tidak mudah mengajak mereka bekerja sama, apalagi bersedia menunduk dan menjadi huhoat Butibun. Dari hal ini saja, dapat dibayangkan besarnya pengaruh Toku Buti. Selain 4 orang huhoat tadi, masih ada bagian luar dan dalam. Bagian luar terdiri dari Tancu, kepala cabang, Hyongcu, penasihat. Di mana-mana memang terdapat kantor cabang mereka. Pokoknya di dalam dunia Kangou, tidak ada perguruan ataupun partai lain yang dapat menandingi banyaknya anggota Butibun. Apalagi sekarang, dia bagaikan harimau tumbuh sayap. Wai Tian Wei Toa, Jujit Fang Tiong. Toku Buti duduk di atas kursi kebesaran. Tangannya mengibas 1 kali. Suara seruan yang berkumandang dari dalam dan luar ruangan terhenti seketika.
Salah satu dari Tongcu bagian luar segera menghadap. Lapor Buncu, hamba sudah menyuruh orang mengawasi perjalanan. Chi Xiong Tojin bertiga, katanya. Seluruh jagoan yang berada di bawah ruangan bagianku, sudah siap bergerak. Begitu ada perintah, mereka akan segera turun tangan membunuh Chi Xiong Tojin dan kedua muridnya, sambung Kong Sun Hong. Toku Buti hanya mendehem. Ketong Tongcu, panggilnya. Hamba di sini. Sebarkan hiat Ciuleng, panji tangan berdarah. Katakan pada seluruh anak murid Butibun agar tidak boleh ada yang mengganggu perjalanan Chi Xiong Tojin dan kedua muridnya. Siapa yang melanggar akan mendapat hukuman berat, katanya. Baik, sahut Ketong Tongcu. Meskipun demikian dalam hatinya merasa penasaran. Bukan hanya dia saja, yang lainnya juga menampilkan wajah kebingungan. Kong Sun Hong segera menghampiri. Suhu. Aku tidak akan mengambil kesempatan orang sedang terluka, kata Toku Buti. Buncu benar-benar berjiwa besar dan berhati lapang, tukas Han Chiang Tiao Xiu. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut Bulim Pocu, kata Banto Siang Ong. Toku Buti tertawa lebar mendengar pertanyaan anak buahnya. Lagi pula, dalam 2 tahun ini aku berniat mengunci diri berlatih ilmu. Dalam waktu itu, tidak boleh ada murid Butibun yang menerbitkan masalah, katanya. Seluruh murid dan anggota Butibun segera mengiyakan. Toku Buti masih tertawa lebar. Kalian boleh keluar. Masalah lainnya akan kita bahas kembali malam nanti, katanya. Suara dan senyum Toku Buti tiba-tiba menjadi demikian datar. Siapapun tidak dapat menduga apa yang direncanakannya dalam hati. Namun para muridnya dapat menduga bahwa sekarang buncu mereka ingin menyendiri. Semuanya mengundurkan diri kecuali Kong Sun Hong. Dia berjalan ke samping Toku Buti. Suhu. Kau orang tua sering memuji Tecu di depan saudara lainnya. Tecu merasa malu sekali. Sebetulnya banyak urusan yang Tecu tidak pahami, katanya. Sinar mata Toku Buti beralih ke arah muridnya. Suhu tidak memujimu secara percuma. Paling tidak kau dapat mendengar nada Suhu yang mengucapkan semuanya dengan terpaksa. Tecu bersedia mendengarkan dengan seksama, sahut Kong Sun Hong. Dengan menggunakan Mehit Hipmokang aku berhasil melukai usus besar Chi Xiong. Apabila dia berhasil menemukan obat mujarab, maka tidak akan sampai cacat. Sungguh bukan akhir yang gemilang dari suatu pertarungan. Oleh karena itu, aku sengaja menunjukkan rasa gembira. Sebenarnya aku juga mendapatkan sedikit luka dalam akibat pertarungan ini, kata Toku Buti dengan suara berat. Kong Sun Hong terkejut mendengar keterangan itu. Suhu, kau. Berat, katanya. Tidak apa-apa. Asal beristirahat kurang lebih setengah atau 1 bulan, pasti akan pulih kembali. Si hidung kerbau, olok-olok zaman dulu untuk para pertapa, Chi Xiong itu. Ilmunya sangat tinggi, pasti di luar dugaan kalian, kata Toku Buti. Justru sekarang dia sedang mengalami luka parah, mengapa kita tidak mengejarnya ke Butongsan dan membasmi partai itu sampai habis? Bukankah dengan demikian kita tidak meninggalkan bibit penyakit di kemudian hari, sahut Kong Sun Hong memberi saran. Suhu mempunyai perjanjian dengan Chi Xiong Tojin untuk bertarung setiap 10 tahun sekali. Selama 30 tahun ini, aku sudah meraih 3 kali kemenangan. Dan aku tidak pernah bermaksud mengejarnya sampai ke Butongsan dan membunuh mereka. Tahukah kau apa sebabnya? Tanya Toku Buti. Maafkan Tecu yang bodoh. Karena di atas Butongsan masih ada seorang Yan Chongtian. Yan Chongtian? Dia adalah suheng dari Chi Xiong Tojin. 20 tahun yang lalu sudah diakui sebagai jago nomor 1 dari Butongpai. Sepengetahuanku, selama ini dia selalu bersembunyi di belakang Butongsan dan berlatih keras untuk berhasil mempelajari Tian Chan Kiat, perubahan ulat sutera, kata Toku Buti. Tian Chan Kiat. Kalau kau tidak pelupa, tentu kau ingat apa yang pernah aku ceritakan. Beberapa generasi pendahulu Butibun justru selalu dikalahkan oleh Tian Chan Sinkang, tenaga sakti ulat sutera, dari Butongpai. Kong Sun Hong menganggukkan kepalanya beberapa kali mendengar penjelasan itu. Kalau begitu, Chi Xiong. Tampaknya dia tidak berhasil mempelajari ilmu itu. Ilmu Tian Ken Sinkang merupakan suatu ilmu yang sangat tinggi. Tidak sembarang orang dapat menguasainya. Yan Chongtian sudah berlatih keras selama 20 tahun, namun juga belum berhasil menguasai seluruhnya. Apalagi Chi Xiong Tojin.
Seandainya Yan Chongtian masih ada di dunia ini, tampaknya usaha kita untuk menguasai Bulim sulit menjadi kenyataan, sahut Kong Sun Hong. Itu hanya urusan dalam waktu 2 tahun ini, kata Toku Buti. Tampaknya Kong Sun Hong belum mengerti juga. Toku Buti terpaksa menjelaskan sekali lagi. 2 tahun kemudian, aku yakin hit-hit Mokang yang aku pelajari akan mencapai tingkat 9. Dengan demikian aku berhasil mencapai rekor di mana para ketua pendahulu dari Butibun belum pernah berhasil melakukannya. Pada waktu itu, Yan Chongtian juga tidak akan luput dari kematian. Begitu perkataannya selesai, Toku Buti menggebrak meja kecil di sampingnya. Brak, meja itu hancur menjadi keping-keping kecil. Kong Sun Hong seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun Toku Buti sudah menukasnya. Oh ya, dari 5 orang Tongcu bagian dalam, tadi aku hanya melihat 4 orang. Kemana perginya Tongcu dari Gin Hong Tong, ruangan merak perak? Kong Sun Hong tampaknya serba salah. Dia masih marah. Kong Sun Hong menganggukkan kepalanya. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Pintu tertutup rapat. Di atasnya terdapat lukisan seekor merak perak. Di bawah sinar matahari, lukisan itu tampak berkilau. Baru saja tangan Toku Buti mendorong pintu tersebut, sebatang golok menyambut kedatangannya. Untung saja mata laki-laki itu sangat awas, tangannya pun sangat cekatan. Belum sempat mata menangkapnya dengan jelas, golok itu sudah tergenggam di tangannya. Sungguh-sungguh gerakan golok terbang yang sangat cepat. Toku Buti tertawa lebar sambil melangkah ke dalam. Di dalam ruangan hanya terdapat seorang gadis. Wajahnya cantik, penampilannya gagah. Kesan yang ditampilkannya dingin dan angkuh. Kedua tangannya menimang-nimang 3 bilah golok terbang. Matanya menatap tajam ke arah Toku Buti. Bibirnya mencibir. Dia diam 1000 bahasa. Toku Buti terus menghampiri gadis itu. Hari ini seluruh anggota Butibun mengucapkan selamat kepadaku. Mengapa hanya engkau, Tongcu dari Gin Hong Tong yang tidak hadir? Tanyanya tersenyum. Gadis itu masih tidak menyahut. Kau masih marah kepada Tia, ayah? Tanya Toku Buti kembali. Gadis itu memang putri tunggal Toku Buti yang bernama Toku Hong. Mana aku berani, tangannya tetap memainkan ketiga bilah golok terbang tersebut. Pertarungan toh sudah lewat. Siapa yang masih memikirkan urusan ini? Toku Buti memperhatikan putrinya dengan seksama. Akhirnya dia menarik napas panjang. Tia tidak mengajakmu justru karena tidak yakin akan meraih kemenangan. Apabila Tia sampai kalah, mungkin akan terjadi sesuatu pada dirimu, katanya. Mendengar kata-kata Toku Buti itu, rasa amarah dalam hati gadis itu sirna seketika. Dia meletakkan golok terbangnya di atas meja dan menghampiri Toku Buti serta merangkul bahunya mesra. Tia, apakah kau tidak mendapatkan luka apa-apa? Tanyanya khawatir. Hanya sedikit luka dalam, sama sekali tidak berbahaya, sahut Toku Buti. Benar-benar tidak apa-apa, tanya Toku Hong. Apakah Tia pernah membohongimu? Baiklah kalau begitu, tiba-tiba dia menarik lengan Toku Buti mengajaknya ke kursi tamu yang ada dalam ruangan tersebut. Tia, duduklah. Toku Buti kebingungan. Ada apa? Tanyanya. Toku Hong hanya tersenyum. Dia menepuk kedua tangannya beberapa kali. 4 orang pelayan yang masih muda mengiyakan dari luar dan masuk bersamaan. Di tangan mereka masing-masing membawa sebuah baki berisi berbagai hidangan. Pertama-tama Toku Buti tertegun melihat semuanya, kemudian tertawa lebar. Anak baik, rupanya kau sudah mempersiapkan segalanya untuk menyambut kepulangan Tia, katanya dengan nada gembira. Toku Hong tersenyum-senyum. Sejak semula aku sudah yakin bahwa Tia pasti tidak akan kalah, katanya. Toku Buti tertawa terbahak-bahak sampai sekian lama. Toku Hong menuangkan arak ke dalam cawan dan mengangkat cawannya. Pertama-tama Toku Buti tertegun melihat semuanya, kemudian tertawa lebar. Anak baik, rupanya kau sudah mempersiapkan segalanya untuk menyambut kepulangan Tia. Cawan yang satu ini untuk merayakan kemenanganmu dan mudah-mudahan Tia dapat menghancurkan Butong Pai, katanya. Baik. Toku Buti tersenyum. Dia mengeringkan isi cawannya sekaligus. Tiba-tiba sesuatu hal terlintas di benaknya. Hongji, anak Hong, sejak kecil kau hanya merisaukan urusan Bulim, apakah kau tidak pernah merisaukan hal lainnya? Urusan lainnya? Urusan apa?
Umpamanya urusan seumur hidupmu nanti. Toku Hong mengatupkan bibirnya erat-erat. Dia tidak menyahut. Kau sudah berusia 18 tahun, mana boleh hanya mementingkan latihan ilmu silat saja. Anggota Butibun demikian banyak. Toku Hong mencibirkan bibirnya. Aku akan memandang mereka sebelah mata. Kemudian tersenyum lembut. Yang penting ada Tia yang menemani. Toku Buti ikut tersenyum. Sayang sekali, dalam 2 tahun ini, Tia tidak mempunyai kesempatan untuk menemanimu, katanya. Toku Hong terkejut mendengar pernyataan itu. Mengapa? Tia hanya ingin menutup diri selama 2 tahun untuk berlatih ilmu, sahut Toku Buti. Kalau begitu, urusan apa? Maka dari itu, kelak kau tidak boleh terlalu keras kepala. Dengan mengandalkan ilmu yang aku miliki, tidak ada orang yang perlu aku takuti, sahut Toku Hong angkuh. Mulai lagi. Toku Buti menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Meskipun ilmu silatmu cukup tinggi, tapi pengalamanmu masih cetek. Aku takut kau dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, aku sengaja meminta Kong Sun Hong menjagamu baik-baik. Wajah Toku Hong berubah menjadi murung seketika. Tampaknya tidak menaruh kesan baik terhadap Kong Sun Hong. Sedangkan Toku Buti sama sekali tidak menyadari hal ini. Malam belum terlalu larut. Di dalam rumah terlihat penerangan. Baik penunggang maupun kudanya sendiri sudah lelah sekali. Chi Siong Tojin, Bok Ciok dan Ti Ciok sampai kembali di rumah sepasang suami istri yang tua renta itu. Wajah Chi Siong Tojin pucat pasi. Dia memang sudah hampir tidak dapat mempertahankan diri. Ti Ciok segera turun dari kudanya. Suhu kita bermalam di rumah ini saja, katanya menyarankan. Chi Siong Tojin mengangguk lemah. Baru saja Ti Ciok bermaksud mengetuk pintu, terdengar suara. Krek, pintu tersebut telah dibuka dari dalam. Kakek pemilik rumah itu menyembulkan kepalanya. Melihat kedatangan Chi Siong Tojin bertiga, orang tua itu tertegun lalu menyurutkan kepalanya kembali. Ti Ciok segera maju dan menahannya. Lopek ini. Kakek itu tampaknya serba salah, tidak tahu harus menyahut apa, malah sang nenek yang akhirnya keluar. Perempuan itu juga tertegun melihat mereka. Suhu kami, mengalami luka parah, tidak bisa melanjutkan perjalanan, apalagi malam sudah larut. Oleh karena itu, kami bermaksud merepotkan kalian orang tua barang satu malam saja, kata Ti Ciok menjelaskan. Totiang bertiga, kami adalah orang miskin, tentu kalian memaklumi keadaan kami, sahut kakek tersebut. Bicara sejujurnya saja, kami tidak berani menerima ketiga Totiang. Begini saja, kami akan memasakkan sedikit bubur sekadar penangsal perut. Kalian bertiga istirahat dulu sejenak baru melanjutkan perjalanan. Bagaimana, tukas sang nenek? Ti Ciok tampaknya keberatan, namun Bok Ciok segera menerima usul tersebut. Baiklah, kami terpaksa merepotkan kalian orang tua, katanya. Kakek pemilik rumah mengeling sekilas ke arah istrinya, kemudian menoleh kembali kepada Chi Siong Tojin. Akhirnya dia membuka juga pintu rumah itu. Ti Ciok cepat-cepat memapah turun Chi Siong Tojin dari kudanya. Rumah penduduk itu masih sama seperti sebelumnya, namun perasaan dalam hati sudah berbeda jauh. Sepasang suami istri itu sama sekali tidak tahu siapa adanya Chi Siong Tojin dan kedua muridnya itu, mereka langsung menyibukkan diri di dapur. Chi Siong Tojin menyandarkan diri pada sebuah kursi, matanya setengah terpejam. Ti Ciok dan Bok Ciok berdiri di sampingnya. Tiba-tiba Chi Siong Tojin membuka matanya. Suhu, ada apa? Tanya Bok Ciok panik. Chi Siong Tojin menarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar tentu akan lebih baik, sahutnya. Belum lagi suara itu hilang, terdengar dengusan dingin sebanyak 2 kali. Asalnya dari dapur. Wajah Chi Siong Tojin berubah hebat. Dia langsung berdiri. Ti Ciok segera memapahnya. Bok Ciok, kau jaga suhu, aku akan lihat ke sana, kata Ti Ciok. Chi Siong mengajak Bok Ciok menyusul ke belakang. Bubur sudah meluap, suaranya bergelembung-gelembung. Namun perasaan suami istri itu tidak dapat lagi bersuara. Mereka sudah menjadi orang mati. Darah mengalir deras dari tenggorokan mereka. Persis seperti ayam yang baru disembelih. Di leher mereka ada sebuah lubang yang menganga. Ti Ciok sudah menghunus pedangnya. Dia langsung menerjang ke dalam.
Melihat kematian pasangan suami istri tersebut, dia menjadi tertegun. Chi Seong Tojin dan Bok Chiok menyusul. Mata Bok Chiok beredar ke sekitar tempat itu. Tiba-tiba dia menjerit terkesiap. Suhu! Lihat, teriaknya. Chi Seong mengikuti arah telunjuk muridnya. Di atas tembok di ujung ruangan terpantek sehelai kain lebar seperti bendera. Di tengahnya terdapat sebuah cap bergambar telapak darah. Panji telapak darah, gumam Chi Seong Tojin. Tubuhnya langsung bergetar. Bukankah ini lambang yang selalu digunakan oleh Butibun? Tanya Tichiok. Chi Seong Tojin menganggukkan kepalanya. Wajahnya kelam. Tangannya dikepalkan. Kukunya sampai memutih. Malam hari. Pada saat ini usaha Cui Xian Lou, gedung Dewa Mabuk, paling laris. Suara bising memenuhi seluruh ruangan depan. Tapi ketika Chi Seong Tojin dan kedua muridnya melangkah masuk, suara-suara itu surut seketika. Setiap tamu yang berada di dalam Cui Xian Lou memandang mereka dengan heran. Tichiok tidak mempedulikan pandangan mereka. Dia langsung menuju meja kasir. Laupan, majikan, pemilik Cui Xian Lou menatapnya dengan curiga. Samwi, di sana ada tempat duduk yang kosong, katanya. Kami bermaksud menginap, sahut Tichiok. Oh, selamat datang. Laupan itu membuka buku catatannya. Numpang tanya. Kami dari Butongpai, kata Tichiok menjelaskan. Belum lagi kata-katanya selesai. Pelak, Laupan itu cepat-cepat menutup kembali buku catatannya. Wajahnya tampak cemas. Tempat kami sudah penuh, harap Samwi tanya tempat lain saja, katanya gugup. Tichiok tertawa dingin. Kami tidak menginap dengan cuma-cuma, sahutnya kesal. Laupan tersebut memaksakan seulas senyuman di bibirnya. Tempat kami benar-benar sudah penuh, katanya. Baru saja ucapannya selesai, dari luar terdengar suara derap langkah yang bisik. Seorang laki-laki berpakaian hitam mendatangi dengan menunggang seekor kuda. Dia mengeluarkan sehelai kain putih. Kudanya sama sekali tidak berhenti sambil melintas di depan Cui Xian Lou membidikkan panah. Cerep, panah tersebut terikat dengan kain tadi. Meleset tepat ke arah tembok di tengah ruangan. Kain itu langsung terbentang. Di atasnya tertas sebuah telapak darah. Tamu-tamu di dalam ruangan itu segera menolehkan kepalanya serentak. Wajah mereka segera berubah hebat. Tanpa mengatakan sepatah pun antara satu dan lainnya, beramai-ramai mereka mendorong kursi dan meja secara serabutan dan melarikan diri dari dalam ruangan tersebut. Dalam jangka waktu tidak lama, ruangan itu sudah hampir kosong. Hanya tersisa satu orang yang masih duduk dengan tenang. Dia adalah seorang pemuda berpakaian mewah. Pasti dari turunan hartawan. Dia hanya meletakkan cawan di atas meja dan menoleh ke arah Chi Seong Tojin. Wajahnya tampan sekali. Dalam keadaan kacau balau seperti itu, penampilannya masih tetap demikian tenang dan mantap. Pemilik Cui Xian Lou saat itu sedang berteriak-teriak dengan panik. Hei! Kalian belum bayar. Mana boleh pergi begitu saja? Dia sama sekali tidak bisa mengadang tamu-tamunya yang melarikan diri kalang kabut. Dia hanya dapat berteriak-teriak sekenanya. Namun apa gunanya? Sama sekali tidak ada yang menghentikan langkah dan mendengar ocehannya. Akhirnya dia menengok ke arah Chi Seong Tojin, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Wajahnya kelam. Kali ini aku benar-benar disusahkan oleh kalian murid-murid Butongpai, gumamnya seorang diri. Chi Seong Tojin tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Bok Chiok dan Tichiok pucat pasi. Melihat kediaman ketiga orang itu, pemilik tempat itu menjadi agak berani. Coba kalian lihat apa yang harus aku lakukan, teriaknya kesal. Chang Laupan, buat apa kau demikian panik? Terdengar sebuah suara menyahut dari belakangnya. Laki-laki itu menolehkan kepalanya. Baru saja dia bermaksud marah-marah, namun ketika melihat bahwa anak muda yang perlente tadi yang mengucapkan kata-kata itu dia mengurungkan niatnya. Fukongcu, tamu-tamu itu semuanya melarikan diri. Habislah aku berikut modalku sekalian, katanya sambil tertawa getir. Anak muda yang dipanggil Fukongcu itu tersenyum datar. Biar aku yang mengganti semua kerugian, katanya sambil mengeluarkan setumpuk uang perak di atas meja. Chang Laupan menerimanya dengan malu-malu. Fukongcu, mana enak aku menerimanya?
Soal kecil, tidak usah dipikirkan, kata Fu Kongcu sambil mendorong kembali uang perak yang pura-pura ditolak oleh Chang Laopan. Laki-laki itu segera menggenggam uang perak itu erat-erat. Seakan takut kehilangan uang sebanyak itu. Tolong kau layani ketiga totiang ini, kata Fu Kongcu kembali. Wajahnya segera mengesankan keadaan yang salah tingkah. Fu Kongcu. Apakah uangnya masih belum cukup? Tanya Fu Kongcu. Bukan, mata Chang Laopan beralih ke arah gambar telapak tangan yang tertera di atas kain putih. Pahit getirnya kami yang membuka usaha seperti ini, tentu Fu Kongcu mengerti sendiri. Mendengar percakapan mereka, Chi Siong Tojin segera menukas. Maksud baik Kongcu, kami guru dan murid merasa berterima kasih sekali. Dia menoleh ke arah kedua muridnya. Ti Chiok, Bok Chiok, mari kita pergi, katanya. Ti Chiok dan Bok Chiok memapah Chi Siong Tojin dan melangkah pergi. Sami Totiang, tunggu dulu, cegah Fu Kongcu sambil mengejar keluar pintu. Chi Siong Tojin menghentikan langkah kakinya. Perlahan dia membalikkan tubuh. Entah apa maksud Kongcu. Totiang, aku lihat Totiang sedang sakit, lebih baik istirahat di rumahku saja, kata Fu Kongcu menawarkan jasanya. Chi Siong Tojin tertegun sejenak. Fu Kongcu, apakah kau tidak melihat tanda telapak darah itu? Tanya Ti Chiok. Aku tahu, sahut Fu Kongcu sambil menganggukkan kepalanya. Itu adalah lambang Butibun. Apakah Kongcu tidak takut terhadap Butibun? Almarhum ayahku adalah pejabat tinggi kerajaan. Rumahku tidak jauh dari sini. Keluarga kami cukup berpengaruh. Aku yakin Butibun tidak berani bertindak sembrono sampai mendatangi rumah keluarga kami, katanya. Ti Chiok dan Bok Chiok menganggukkan kepalanya beberapa kali mendengar keterangan itu. Pantas saja anak muda tersebut demikian tenang meskipun melihat gambar telapak darah. Fu Kongcu, panggil Chi Siong Tojin. Cai bernama Fu Gioksu. Totiang jangan banyak adat. Panggil saja namaku. Cai masih belum tahu gelar Totiang bertiga, sahut anak muda tersebut. Pinto Chi Siong. Berat, katanya. Suhu adalah Ciang Bunjin Butongpai, tukas Ti Chiok. Fu Gioksu melongo sejenak. Kemudian wajahnya berseri-seri. Rupanya tokoh yang selalu disanjung tinggi, Chi Siong Tojin adanya. Maafkan kelancangan Cai yang sudah bersikap kurang sopan, katanya sambil menjura dalam-dalam. Jangan sungkan dan banyak adat, sahut Chi Siong Tojin. Tanpa dapat ditahan lagi orang tua itu terbatuk-batuk. Fu Gioksu memperhatikan Chi Siong Tojin dengan seksama. Tampaknya penyakit yang diderita Totiang tidak ringan. Lebih baik selekasnya memeriksakan diri ke tabib, katanya menyarankan. Chi Siong Tojin tertawa datar. Hidup dan mati adalah takdir Tian, sahutnya sendu. Di dekat sini ada seorang tabib sakti bernama Mok Pu Chiu. Bok Chiok terpana mendengar perkataannya. Apakah Mok Pu Chiu yang mendapat julukan Itiap Hue Chun, satu resep kembali hidup, tanyanya dengan nada gembira. Tidak salah. Coba periksakan diri di sana. Pasti dia mempunyai obat mujarab yang akan memulihkan penyakit Totiang, sahut Fu Gioksu. Chi Siong Tojin hanya tertawa getir. Tempat praktik Mok Pu Chiu terletak di sebelah timur kota. Adanya di samping sebuah sungai kecil. Kalau dilihat dari luar, tempat itu sudah agak reot. Papan mereknya bergelantungan tertiup angin dan tampaknya sebentar lagi copot. Ti Chiok memicingkan matanya melihat keadaan tempat itu. Rasanya usaha tabib sakti ini kurang laris, katanya tanpa sadar. Fu Gioksu tertawa lebar. Tabib Mok orang yang berhati luhur. Setiap kali mengobati orang miskin, bukan saja tidak menerima bayaran malah memberikan obatnya sekalian dengan percuma. Maka dari itu, mana mungkin dia mempunyai banyak uang untuk memperbaiki rumahnya ini, sahutnya menjelaskan. Wajah Ti Chiok merah pada mendengar keterangan itu. Dia segera mengalihkan pokok pembicaraan. Apakah Fu Kongcu mempunyai hubungan yang baik dengan tabib Mok? Fu Gioksu menggelengkan kepalanya. Sejak kecil aku belajar ilmu silat. Tubuhku menjadi sehat. Tapi para pembantu di rumah sering meminta pertolongan tabib Mok apabila ada keluarga mereka yang sakit. Ternyata Fu Kongcu juga mengerti ilmu silat. Entah aliran partai mana yang dipelajari oleh Fu Kongcu? Aku tidak memilih-milih. Setiap aliran aku pelajari, sahut Fu Gioksu. Mana boleh begitu, tanya Ti Chiok heran.
Ilmu silat cai diajarkan oleh para pengawal di rumah. Mereka terdiri dari murid berbagai partai di Bulim. Oh, rupanya begitu. Pada saat itu, mereka sudah masuk ke dalam ruangan praktik tabib Mok. Sejak masuk halaman tadi, mereka tidak bertemu dengan satu orang pun. Fu Gyoksu merasa heran melihat keadaan itu. Menurut para pelayan di rumah, usaha tabib Mok selalu ramai. Mengapa hari ini tidak terlihat seorang pasien pun, tanyanya dengan mimik curiga. Kan tidak tiap hari ada orang sakit. Malah kebetulan, dengan demikian suhu tak usah menunggu lama-lama, sahut Tichiok. Ketika Tichiok berbicara, kaki mereka sudah melangkah ke dalam sebuah pendopo kecil. Di depannya ada beberapa undakan tangga. Pintu pendopo tersebut setengah terbuka. Tichiok mengendus-endus dengan hidungnya. Bau amis darah, katanya. Wajah Fu Gyoksu segera berubah. Dia bersama Tichiok segera masuk ke dalam. Begitu pintu didorong, Chi Seong Tojin ikut masuk sambil dipapah oleh Bok Chiok. Mereka belum pernah menemui masalah dengan indera penciuman. Apa yang diduga oleh Tichiok memang benar. Bau amis darah semakin menusuk hidung ketika mereka masuk ke dalam. Di dalam pendopo itu terdapat belasan mayat. Ditilik dari pakaiannya, mereka pasti penduduk desa yang miskin. Ternyata Mo Puciu memang orang yang berhati mulia. Dari para pasien yang mengunjunginya hari ini, dapat dibuktikan bahwa apa yang dikatakan Fu Gyoksu memang kenyataan. Tapi dia tidak bisa menolong orang-orang itu lagi. Mereka sudah menjadi orang mati. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.